Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan segera memulai pembahasan kitab Qawaidul Arba bersama Al-Ustaz Abu Bilal Sufyan hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di samping saya dan beliau sudah siap. Maka untuk itu kepada para pendengar radio dakwah salafiyah diharapkan agar menyiapkan diri karena acaranya akan segera dimulai. Untuk itu alangkah baiknya mendengarkan dan tidak disibukkan dengan aktivitas yang lain. Bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, silahkan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan, apabila ada yang ingin bertanya atau yang ingin minta diterangkan lebih jelas lagi atau ada yang belum paham, silahkan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Demikian mungkin, maka kami persilakan kepada Ustaz Abu Bilal Sufyan untuk menyampaikan materi. Bisa kan? Agak dengung. Ini Allah. Ada oknum. Enggak usah pasang itu. Speaker aja di sini. Supaya suaranya hemat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah penting dalam mengenal kesyirikan, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, sebelumnya telah kita bahas kaidah yang pertama, maka kita masuk pada kaidah yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaquluna, bahwasannya orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidak beribadah kepada mereka, yaitu kepada sesembahan selain Allah. Kami tidak berdoa kepada mereka, dan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali hanya sekedar memohon al-qurbah, yaitu agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, wasyafa'ah, dan memohon syafaat di sisi Allah. Ini yang menjadi alasan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sekedar meminta atau mengharapkan kepada sesembahan mereka agar bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa menjadi penolong mereka, pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah bukan tujuan utama, cuma tujuan antara. Tujuan utamanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama mereka
beribadah kepada berhala-berhala dan kepada sesembahan selain Allah yang lainnya bukan tujuan utama. Justru tujuan utama mereka agar supaya sesembahan-sesembahan ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kaidah yang kedua. Jadi, kaidah setelah dijelaskan pada kaidah yang pertama bahwa orang-orang musyrik juga percaya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Tetapi mereka tetap saja beribadah kepada selain Allah. Maka kepercayaan dan keimanan mereka kepada Allah bahwa Allah yang mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan mereka tidak ada manfaatnya. Dan ternyata mereka beribadah kepada selain Allah bukan tujuan utama mereka. Justru tujuan utama mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai perantara. Tapi tujuan utama mereka baik. Tujuan utama mereka mulia. Agar sesembahan-sesembahan ini katanya bisa lebih mendekatkan mereka kepada Allah atau bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab menurut mereka kita ini makhluk yang penuh dosa. Kita membutuhkan perantara agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Maha mulia, Maha tinggi. Layaknya raja di dunia, kalau kita memerlukan pertolongan atau bantuan atau memiliki suatu hajat kepada seorang raja, maka mesti melewati para pembantu-pembantunya, ya. Melewati stafnya, melewati ajudannya, melewati menterinya. Demikian pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Dan syubhat ini tidak benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya adalah kekuasaan yang sempurna. Tidak seperti raja di dunia yang kekuasaan yang terbatas. Sehingga dia tidak bisa mengetahui seluruh kebutuhan rakyatnya. Dia tidak bisa mengetahui seluruh kebutuhan rakyatnya dan dia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya kecuali ada yang membantunya. Kekuasaan Allah, kekuasaan yang sempurna. Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan setiap hambanya. Dan Allah Maha mampu untuk mengabulkan kebutuhan setiap hamba, permohonan yang mereka sampaikan kepada Allah tanpa membutuhkan pembantu-pembantu. Ini bantahan yang pertama. Bahwa kekuasaan Allah tidak seperti kekuasaan seorang raja. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tadribu lillahil amsal." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah atau kalian membuat perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian samakan atau umpamakan Allah dengan makhluk. Maka ini kesalahan yang kedua. Ketika mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja di dunia yang membutuhkan perantara-perantara. Bantahan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berdoa langsung kepadanya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam As-Sunnah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta kepada Allah, dan kalau mau minta pertolongan, minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini perintah Allah. Kalau mau berdoa, berdoa secara langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan ada perantara-perantara antara dirinya dengan makhluk. Dan juga yang keempat, doa itu ibadah. Kalau seorang mempersembahkannya kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini bantahan terhadap syubhat orang-orang yang mengatakan kita tidak bisa berdoa kepada Allah secara langsung sebab kita makhluk yang penuh dosa, kita butuh perantara-perantara, yaitu para wali yang dekat dengan Allah. Maka hal itu tidak dibenarkan di dalam Islam dan semuanya telah dibantah di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Jadi alasan seorang beribadah kepada wali, meminta doa kepada wali, menjadikan wali ini sebagai perantara, lalu mereka namakan itu dengan tawassul, hal itu persis seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin. Seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Dan juga persis seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani. Hakikatnya, Nabi Isa alaihissalam mereka cuma jadikan sebagai perantara. Yesus itu cuma perantara. Yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga istilah mereka, Yesus itu hanyalah juru selamat mereka. Hanya sebagai perantara. Tujuan mereka mulia. Tujuan mereka sangat baik. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, walaupun dia namakan hal itu dengan tawassul, walaupun tujuannya tetap kepada Allah, hanya menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah, maka dia persis seperti orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Ini kaidah yang harus dipahami. Bahwasannya orang-orang musyrik dahulu juga beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada selain Allah dengan tujuan yang mulia, yaitu agar patung-patung tersebut, agar orang-orang saleh yang mereka ibadahi bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul qurbah, dalil bahwa ibadah orang-orang musyrik kepada orang-orang saleh hanyalah agar orang-orang saleh ini mendekatkan mereka kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum," kami tidak beribadah kepada mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Subhanallah, tujuan mereka mulia. Tujuan mereka beribadah kepada selain Allah justru agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi perbuatan tersebut dan tetap memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Lalu Allah menetapkan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang pendusta dan kafir kepada pendusta lagi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan ini tidak bisa diterima dan alasan ini telah dijadikan sebagai alasan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Wa dalilus syafa'ah, adapun dalil bahwa orang-orang musyrik dahulu beribadah kepada selain Allah cuma sekedar mau minta syafaat agar mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum
wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, apa yang tidak bisa memberikan kemudaratan kepada mereka, tidak bisa pula memberikan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Yunus ayat ke-18. Jadi ini alasan orang-orang musyrik ketika mereka beribadah kepada orang-orang saleh, ketika beribadah kepada malaikat, beribadah kepada patung-patung. Tujuan mereka apa? Agar sesembahan selain Allah tersebut bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, sehingga mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan dan menghukumi mereka adalah kaum musyrikin. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi mereka dan memerangi mereka kalau mereka tetap melakukan hal itu. Tetap beribadah kepada selain Allah meskipun sekedar untuk mendapatkan syafaat mereka. Jadi alasan mereka, kita berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani cuma agar Syekh memberikan kami syafaat di sisi Allah. Karena siapa yang mengikuti tarekat beliau, tarekat Qadiriyah, berdoa kepada beliau, maka beliau akan memberikan syafaat kepadanya. Atau kita berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Alasan-alasan ini persis seperti alasan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala cuma untuk mendapatkan syafaat. Lalu mereka mengatakan, ini syubhat mereka, kenapa kalian samakan antara berhala-berhala dan orang-orang saleh yang kita minta doa pada hari ini? Maka kita katakan, dahulu orang-orang musyrik bukan sekedar menyembah berhala. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan rasul, ada yang menyembah orang-orang saleh. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pada kaidah berikutnya tentang peribadahan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu itu berbeda-beda. Tidak semua menyembah batu. Atau memang berupa batu, tapi asalnya dia adalah orang yang saleh yang mereka bikin jadi batu. Jadi tidak ada bedanya apa yang dilakukan oleh sebagian yang mengaku muslim pada hari ini dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Cuma mau minta syafaat supaya mendapat syafaat di sisi Allah dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah kaprah di dalam memahami masalah syafaat. Oleh karena itu, selanjutnya Syekh rahimahullah taala akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan syafaat. Bahwa syafaat ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Ada syafaat yang diakui oleh Allah, ada syafaat yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, "Wasyafa'atu syafa'atani." Dan syafaat itu ada dua bentuk, ada dua jenis. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Ada syafaat yang dinafikan, yang tidak diakui, dan ada syafaat yang ditetapkan, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat ada yang diingkari oleh Allah dan ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'atul manfiyah ma kana tutlabu min ghairillah. Maka syafaat yang dinafikan itu, yang tidak diakui oleh Allah, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdiru alaihi illallah.
pada apa yang tidak mampu dilakukan atau dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang beliau maksudkan adalah syafaatul akhirah. Syafaat di akhirat kelak. Tidak ada yang mampu memberikan atau mengabulkan permohonan syafaat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang mampu dilakukan oleh makhluk hanyalah syafaat di dunia ini saja. Syafaat di dunia. Seperti kalau kita butuh kepada presiden misalkan, ada keperluan, mau minta perizinan, saya punya proyek penebangan hutan. Lalu bagaimana supaya dapat izin presiden? Maka minta syafaat orang dekat presiden. Ini syafaat di dunia. Adapun syafaat di akhirat, tidak ada satupun yang mampu mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meminta syafaat di akhirat kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Sebab dia telah berdoa, telah memohon kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk asyirkul akbar, syirik besar yang menyebabkan murtad dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka apabila dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia. Apabila orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah ini meninggal, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia belum bertobat, sebab dia telah melakukan syirik besar. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil syafaat yang dinafikan, syafaat yang Allah tidak akui adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Surat Al-Baqarah ayat ke-254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian." yakni belanjakan di jalan Allah sebelum datang hari kiamat, hari yang jual beli ketika itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Demikian pula ikatan tali persahabatan dan persaudaraan yang kuat tidak ada manfaatnya. Wala syafa'ah, demikian pula syafaat tidak ada manfaatnya. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat bagi orang-orang kafir. Syafaat yang mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-44, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, hanya milik Allah seluruh syafaat pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh syafaat pada hari ini milik Allah. Maka siapa yang memintanya di dunia kepada selain Allah, berarti dia telah meminta sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah." Dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki syafaat sedikit pun. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-18, "Malidz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Tidaklah orang-orang yang zalim, ini orang-orang yang kafir kepada Allah, memiliki penolong dan yang memberikan syafaat kepada mereka. Jadi ini adalah syafaat-syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dan syafaat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Dua bentuk. Syafaat yang diminta kepada selain Allah
dan syafaat bagi orang-orang yang meminta kepada selain Allah tersebut. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Ini syafaat yang pertama. Bentuk syafaat yang pertama. Syafaat yang Allah nafikan. Wa syafaatul musbatah. Adapun syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Hiyallati tutlabu minallah. Adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Sebab Allah yang memiliki syafaat. Hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Maka harusnya diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jangan dimintakan kepada makhluk. Wasyafi mukramun bisyafa'ah. Dan orang yang memberikan syafaat adalah yang dimuliakan dengan syafaat. Siapa yang memuliakannya? Allah. Berarti dia bisa memberikan syafaat hanyalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia memiliki kehebatan, bukan karena dia berada di dalam kedudukan lebih tinggi dari Allah atau sejajar dengan Allah. Tidak sama sekali. Sebab kalau kita minta kepada makhluk agar dia bisa memberikan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia memiliki suatu kehebatan yang Allah subhanahu wa ta'ala segan kepadanya. Seakan-akan dia kedudukannya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita perlu minta kepadanya, bukan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjelaskan, orang yang memberikan syafaat itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia memiliki suatu kemampuan tertentu. Tidak. Tetapi dia murni mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah yang memberikan kemuliaan kepadanya. Wal masyfu'ulah. Sedangkan orang yang diberikan syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Adalah orang yang Allah ridhoi perkataannya dan perbuatannya setelah orang yang memberikan syafaat tadi Allah berikan izin. Jadi di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah memiliki persyaratan. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama, syarat yang pertama izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada asy-syafi', kepada orang yang memberikan syafaat. Allah berikan izin dulu kepadanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255. Ini tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Allah izinkan dulu kepada orang yang mau memberikan syafaat tersebut. Apakah dia dari kalangan malaikat, para anbiya war rusul, maupun orang-orang saleh. Syarat yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi, walaupun Allah telah memberikan izin atau telah memberikan suatu kemuliaan kepada para nabi dan rasul agar bisa memberikan syafaat, tetapi mereka tidak bisa memberikan syafaat pada setiap yang mereka inginkan, pada semua orang yang mereka inginkan. Hanya mereka bisa berikan syafaat kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi, maka mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kepadanya. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Nah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meridhoi kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan meridhoi orang-orang yang kafir kepadanya. Malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak mampu atau tidak ada satupun yang bisa menolong mereka dan bisa memberikan syafaat. Ini dalil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keridhaan untuk diberikan syafaat bagi orang-orang yang
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi ini dua syarat untuk mendapatkan syafaat. Yang pertama izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Yang kedua ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Dan harus dipahami dengan benar, Allah tidak akan pernah meridhoi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang tegas, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir kepada Allah tidak memiliki penolong dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Jadi, siapa yang berdoa kepada selain Allah, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan dalih memohon syafaat kepada orang-orang saleh, maka akibatnya dia tidak akan mendapatkan syafaat sebab dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah kaidah yang kedua yang harus kita pahami dengan benar, bahwasannya tidak boleh berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah meskipun tujuannya agar supaya lebih dekat kepada Allah atau tujuannya agar orang-orang saleh bisa memberikan syafaat kepada atau di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Hal itu termasuk kesyirikan, sebab hal ini juga yang dijadikan alasan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Maka pahamlah kita makna tauhid, yaitu betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho dijadikan perantara antara dia dengan Allah. Dan seluruh ulama sepakat, siapa yang berdoa kepada selain Allah atau menjadikan antara dia dengan Allah perantara, maka dia kafir, dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah disepakati oleh seluruh ulama sebagaimana yang telah kita bahas di dalam risalah Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, yang dia berdoa kepada mereka, memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Baik, inilah kaidah yang kedua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barangkali itu pembahasan dari kaidah yang kedua dan kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah yang ingin bertanya, silakan saja mengirimkan pertanyaannya, walaupun ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Nanti ada kemungkinan juga pertanyaan yang masuk, kemungkinan besar tidak akan terjawab pada hari ini, ada kemungkinan besok terjawab. Jadi diharapkan untuk bersabar dan terus mendengarkan radio, bukan karena hanya mendengar pertanyaannya saja, karena memang pembahasan-pembahasan penting yang akan kita bahas merupakan pembahasan yang sangat berharga sekali. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya melalui nomor 085353020304. Sekali lagi saya sebutkan di nomor 085353020304. Tapi mungkin itu silakan saja kirimkan.
bagi yang tidak memiliki alat komunikasi bisa melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah, Mahad An-Nur Al-Asari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Itu mungkin, maka langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Bagaimana proses seseorang yang mau masuk Islam? Apakah ucapan syahadatainnya harus disaksikan orang banyak atau bagaimana? Tidak harus disaksikan orang banyak. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat syahadatain. Ada 4 yang disebutkan para ulama. Yang pertama, syahadat itu dia ucapkan. Kalau dia mampu mengucapkan, bukan orang yang bisu. Yang kedua, dia telah memahami makna syahadat yang dia ucapkan. Bukan ucapan yang dia tidak tahu maknanya. Yang ketiga, dia yakini kandungan syahadat tersebut. Bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Sesembahan selain Allah adalah salah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, dia mengamalkan. Yaitu, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Ini 4 syarat syahadat. Iya. Tidak harus disaksikan. Bahkan dulu ada sahabat Ansar, tidak ada yang mengetahuinya masuk Islam. Sampai ketika dia sudah terbunuh pada satu peperangan. Ketika dia dalam keadaan sekarat, dia ditanya, apakah kamu ikut berjihad karena membela kaummu? Atau karena cinta kepada Islam? Dikatakan bahkan cinta kepada Islam. Artinya dia sudah masuk Islam. Karena sebelumnya dia dikenal memusuhi Rasulullah SAW. Kok tiba-tiba dia sudah ada di medan jihad? Tidak ada yang tahu dia masuk Islam. Jadi tidak dipersyaratkan harus diperlihatkan oleh orang. Yang penting dia sudah paham makna syahadat, dia ucapkan, selesai, masuk Islam dia. Tapi tidak ada masalah kalau kita mau mengatur acara supaya dia bisa mengucapkan syahadat di depan banyak orang, tidak ada masalah. Sepanjang hal itu tidak menunda-nunda, dia mengucapkan syahadat. Sebab ini tidak bisa ditunda-tunda. Kita tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Bisa saja sebelum acara terlaksana dia sudah meninggal dunia. Ini bahaya. Jadi kalau ada seorang yang sudah mau masuk Islam, bersegera, cepat-cepat. Asal dia sudah paham, mengerti tentang Islam, cepat dia masuk Islam. Iya. Baik, Allahu a'lam. Ustaz salat sunnah wudu setelah Fatihah baca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka dan seterusnya, baru surat dan seterusnya nurut tunan. Apa nurut tunan? Apa benar Ustaz? Tidak harus. Dan tidak ada dalil khusus. Tidak boleh kita mengkhususkan bacaan ini untuk salat sunnah wudu. Baca surat apa saja tidak ada masalah. Bila kita sudah berusaha menjaga kehamilan, tapi janin tidak bisa diselamatkan, apakah berdosa? Apakah kita termasuk orang yang tidak bersyukur, tidak menjaga nikmat, dan tidak bersabar? Kalau kita sudah berusaha semampunya, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui takdir dan hikmah yang ada di balik takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang bukan kesengajaan kita atau kelalaian kita, maka tidak ada dosa padanya. Ustaz, apakah boleh tidur setelah subuh, waktu duha, setelah asar, setelah maghrib? Tolong sertakan dalilnya. Ustaz, kalau orang yang sakit boleh tidur di waktu tersebut, tolong sertakan dalilnya. Tidak ada dalil yang mengharamkan untuk tidur di semua waktu-waktu ini. Hanya saja banyak asar sahabat yang melarang.
ya, tidur di waktu-waktu ini karena sebab-sebab tertentu. Ya. Seperti pada waktu pagi, baik setelah subuh maupun waktu duha. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku pada pagi harinya. Iya. Sayang kalau digunakan untuk tidur. Waktu yang penuh berkah ini digunakan untuk menuntut ilmu, mencari rezeki. Seharusnya demikian. Sayang kalau hanya digunakan untuk tidur. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma melarang anak-anaknya tidur di waktu tersebut. Iya. Ini asar dari para sahabat. Mereka melarang anak-anak mereka tidur di waktu tersebut. Demikian pula waktu asar, terdapat asar dari para ulama yang melarang tidur di waktu asar. Dan juga tidur di waktu pagi dan asar ini telah dibuktikan menurut ilmu kesehatan itu tidak baik, ya, tidak bagus bagi kesehatan. Iya. Maka yang sahih, yang sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau tidur menjelang zuhur, sebelum zuhur ya nih, atau setelah zuhur. Nabi SAW mengatakan, "Qil fa inna syaitana la yaqil." Hendaklah kalian beristirahat siang karena syaitan tidak melakukannya. Meskipun beristirahat di sini tidak mesti harus tidur. Ya, mungkin baring-baring sejenak. Itu sudah dikatakan sebagai qailulah, istirahat siang. Baik. Ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi hal ini bukanlah sesuatu yang diharamkan. Kalau misalkan seorang banyak pekerjaan, ya, ba'da zuhur atau sebelum zuhur, lalu dia membutuhkan tidur setelah asar, tidak apa-apa. Bukan sesuatu yang diharamkan. Baik. Hanya saja hendaklah dia memperhatikan hal-hal yang bisa membuat dia sehat. Adapun tidur setelah maghrib, ini hukumnya makruh berdasarkan hadis Bukhari dari Abu Barzakh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya dan berbicara setelah isya. Yani pembicaraan yang tidak bermanfaat. Iya. Yang sunnah tidur setelah isya. Baik. Ini hukumnya makruh. Ini tentunya bagi orang-orang yang tidak membutuhkan. Kalau orang yang butuh tidur seperti orang sakit atau kecapean, maka tidak ada masalah. Apakah mendengarkan Al-Quran mendapat pahala? Mendapatkan pahala sebab telah memenuhi perintah Allah, wa idza quri'a al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Apa arti yang benar yang menguasai hari pembalasan? Yani raja yang menguasai pada hari pembalasan. Tidak ada yang berkuasa lagi pada hari itu sebagaimana di dunia. Kalau di dunia Allah masih kesempatan ada raja di dunia. Bahkan banyak raja di dunia. Tetapi di akhirat kelak tidak ada satupun yang menjadi raja. Semuanya sama, semua makhluk kedudukannya sama. Hanya ada satu penguasa, dialah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, saya ingin sekali menjadi muslimah sejati, tapi saya belum bisa maksimal menutup aurat. Ustaz, batasan aurat seorang wanita apa saja? Bukankah aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan? Seperti pernah kita jelaskan, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama berpendapat aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tidak terkecuali. Ini dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, katakan kepada anak-anakmu, istrimu, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mereka menutup seluruh tubuh mereka. Jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh mereka. Iya. Hanya saja ada sebagian dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama mengecualikan wajah dan telapak tangan. Intinya ada khilaf para ulama. Iya.
Namun ulama seluruhnya sepakat menutup wajah dan telapak tangan itu lebih utama dibanding membukanya. Jadi kita berusaha, ini harus. Seorang muslimah harus berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana para sahabat ketika turun ayat hijab? Kata Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar. Ketika turun firman Allah, wal yadribna 'alaihinna min julu wal yadribna 'alaihinna bi khumurihinna. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung sampai ke dada mereka. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka saat itu juga langsung memotong-motong kain-kain mereka dan mereka menggunakannya sebagai kerudung. Ini teladan bagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri para sahabat ketika turun ayat ini mereka tidak menunda-nunda, langsung mereka lakukan. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kenapa kita harus menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersegeralah bertaubat sebelum kita berpisah dari kehidupan dunia ini yang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz katanya kalau berzikir tidak boleh pakai suara yang keras atau berlebihan. Terus bagaimana dengan tarekat Qadiriyah yang kalau berzikir menggunakan suara yang keras? Apa berarti itu tidak baik untuk dilakukan? Ya jelas, itu merupakan kesesatan. Kalau mereka menyelisih Al-Qur'an was sunnah. Dan kesesatan tarekat Qadiriyah bukan cuma ini. Banyak sekali bentuk kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal bid'ah. Tidak ada tarekat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada namanya tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Idrisiyah. Tidak ada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan. Semua bentuk tarekat sufiyah adalah ajaran bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kampung saya ada seorang ibu berpuasa, akan tetapi ibu itu tidak kuat melanjutkan puasanya. Kemudian berbuka. Kemudian ibu itu menyerahkan anaknya untuk melanjutkan puasa ibunya sampai waktunya berbuka. Apakah hal tersebut boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi yang dilakukan ibu ini, kalau di kemudian hari dia mampu berpuasa, dia mengganti puasanya, membayar puasanya. Tapi kalau memang dia sudah tidak mampu karena sudah tua, maka cukup dengan membayar fidyah. Baik. Kecuali kalau dia sudah meninggal dalam keadaan dia masih mampu berpuasa, lalu dia meninggalkan puasa, yakni dia memiliki hutang puasa padahal dia sudah mampu membayarnya, maka boleh bagi anaknya untuk mengqadha puasa orang tuanya yang sudah meninggal, yang memiliki hutang puasa yang belum sempat dia bayar padahal dia mampu membayarnya. Artinya kalau dia memang sudah tidak mampu membayarnya, itu juga tidak ada qadha atasnya. Baik. Pak Ustaz, apa betul ilmu sefi itu ada? Seperti sefi angin. Ilmu apa ini? Apa? Ilmu bisa terbang. Ada memang ilmu syaitan. Ilmu syaitan bisa terbang. Iya. Yang seperti ini, kemampuan luar biasa, tidak seperti manusia biasa, itu hanya ada dua kemungkinan. Apakah itu karamah ataukah itu sihir? Kalau dia disebut ilmu, maka dia bukan lagi karamah. Karena ilmu kan itu dipelajari. Karamah itu tidak dipelajari. Tidak ada dalam Islam pelajaran mencari karamah. Kalau sihir, itulah yang dipelajari. Maka ini sihir. Ilmu sihir tidak bisa dipelajari, haram hukumnya, ini termasuk permainan syaitan. Baik. Ini beda antara karamah dan sihir. Itu pada selain para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Nabi dan rasul tidak pernah belajar. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah belajar untuk bisa terbang. Memang murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia dapatkan dari hasil belajar, maka ketahuilah itu syaitan. Permainan syaitan.
Dan ini mudah bagi syaitan. Baik. Sehingga ulama memperingatkan, kalau kamu lihat orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, maka jangan terburu-buru engkau percaya dengannya, tapi lihat bagaimana ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pak Ustaz, acara radio sekarang sangat jelas, rasanya seperti siaran dekat. Dari Yesi di Bihbul, Desa Tarisi. Di mana ini? Alhamdulillah di daerah Sidarja, Sudagaran, suaranya radio sudah bagus. Dari Asrori di Sudagaran. Kalau tidak salah dengar akan ada daurah. Minta informasi lagi waktu, ustadz, tempat, dan materinya. Tadi waktu diumumkan kurang jelas. Nanti diumumkan ulang ya. Yang di Bandung mungkin maksudnya. Maaf ustadz, apakah salawat ini boleh dibaca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiik. Tidak ada masalah insyaallah taala. Apakah akidah Sayyid Qutb dan apa penyebab Sayyid Qutb dihukum gantung? Sayyid Qutb dihukum gantung itu karena makar kepada negara. Itu negara Mesir dalam hal ini. Adapun akidah Sayyid Qutb banyak sekali penyimpangannya. Penyimpangan akidah Sayyid Qutb itu banyak. Yang paling menonjol adalah aqidatu takfir. Akidah Khawarij, pengkafiran kaum muslimin dan khususnya pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Allah, yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Adapun para sahabat tidak mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kecuali pada 3 keadaan. Yang pertama, dia menghalalkan hukum tersebut. Yang kedua, dia menganggap hukum itu sama baiknya dengan hukum Islam. Yang ketiga, dia menganggap hukum itu lebih baik daripada hukum Islam. Kalau sekedar dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka kekafiran di sini adalah kekafiran kecil, tidak sampai kekafiran besar. Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran di bawah kekafiran. Maksudnya kekafiran kecil yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun Khawarij yang akidahnya diikuti oleh Sayyid Qutb, dia mengatakan seluruh penguasa muslim, bahkan seluruh masyarakat muslim hari ini sudah murtad, kafir, keluar dari Islam, sebagaimana dia katakan dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran. Dan banyak kitabnya seperti Ma'alim fit Tariq dia mengatakan demikian. Sampai dia mengatakan masjid-masjid sudah seperti tempat penyembahan terhadap berhala karena tidak menjalankan hukum Islam di dalam negara-negara mereka. Ini akidah Sayyid Qutb. Iya. Padahal hakikatnya hukum Islam dalam pemerintahan hakikatnya sama saja dengan hukum Islam yang lain. Masyarakat dan pemerintah sama-sama terkena hukum Islam. Iya. Jadi orang yang berzina sama, dia orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Orang yang mencuri sama, ini orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Apa kita mengatakan berzina mencuri itu kafir? Tidak. Kita tidak katakan kafir kecuali dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah tersebut. Ini lain. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kesyirikan di dalam rububiyah. Hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Jadi sama saja. Iya. Ini diantara akidah Sayyid Qutb. Dan masih banyak lagi penyimpangan Sayyid Qutb. Baik. Apa akidahnya Hasan al-Banna? Apa benar dia termasuk seorang mujaddid mujtahid yang mati syahid sebagaimana klaiman orang-orang? Baik. Hasan al-Banna tidak jauh beda dengan Sayyid Qutb. Ya, mereka ini kan satu kelompok, namanya kelompok Ikhwanul Muslimin, tidak jauh beda. Iya. Hasan al-Banna bahkan lebih-lebih lagi. Beliau ini adalah seorang sufi. Ya. Tarekat Hasafiyah. Dia mau menggabungkan antara akidah Ahlus Sunnah dan akidah Sufiyah. Ya. Sehingga dia menceritakan dengan bangga kalau datang hari peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadakannya dan dia sebagai pemimpin dan dia sering bernyanyi, mengucapkan syair-syair. Ini diceritakan dalam
buku-bukunya. Iya. Jadi dia bukan seorang mujaddid, apalagi seorang mujtahid, tetapi dia termasuk orang yang kita katakan dia menginginkan kebaikan, ya, sesuai husnul dzan. Dia menginginkan kebaikan, tapi dia tidak tahu caranya, sehingga menempuh cara yang bid'ah. Baik. Siapa sebenarnya Dr. Abdullah Azzam? Karena saya dengar dari orang-orang bahwa dia seorang tokoh mujahid sekarang. Memang dia mujahid yang berjihad di Afghanistan. Tetapi dia tidak berjihad di atas jalan Ahlus Sunnah. Dia tidak mengikuti tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berjihad. Iya. Dan dia memiliki akidah-akidah yang menyimpang sama seperti Hasan al-Banna dan Said Qutb. Dia juga termasuk tokoh Ikhwanul Muslimin. Dan dia adalah orang yang paling berpengaruh kepada Usama bin Laden. Usama bin Laden mengambil akidah-akidah yang menyimpang sampai dia melakukan aksi-aksi terorisme ini dari Abdullah Azzam. Ghafarallahu lahu. Iya. Dan sebenarnya yang berjihad di Afghanistan itu banyak, bukan hanya Abdullah Azzam. Cuma karena dia memiliki media, lalu dia menyiarkan perjuangannya ketika di Afghanistan dulu sebesar-besarnya. Dan termasuk kejahatannya, dia menyembunyikan jihad Salafiyin. Dia menyembunyikan jihadnya Syekh Jamilur Rahman. Dan jihad yang hakiki yang terjadi di Afghanistan adalah jihadnya Syekh Jamilur Rahman. Dan diceritakan oleh para mujahid yang pernah berjihad ke sana, seluruh negara bagian di Afghanistan itu merdeka karena orang-orang Rusia itu meninggalkannya, kecuali satu daerah yang dibebaskan dengan kekuatan senjata, yaitu negara bagian Kunar yang dulu dipimpin oleh Syekh Jamilur Rahman rahimahullah ta'ala. Jadi mujahid di Afghanistan bukan cuma dia. Banyak mujahid yang sengaja justru dia sembunyikan perjuangan mereka, seperti Syekh Jamilur Rahman. Maaf Ustaz, di desa ana ada arisan kurban. Bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah arisan kurban, sepanjang sesuai dengan ketentuan syariat. Bagi 7 orang, bagi 7 orang yang mau berkorban itu dengan seekor sapi. Adapun kalau orang per orang, minimalnya kambing. Tidak boleh bersyarikat untuk menyembelih kambing. Bersyarikat untuk menyembelih sapi maksimal 7 orang. Iya, tidak ada masalah. Apakah boleh seorang wanita mengojek kepada laki-laki yang bukan mahram karena mudarat? Jelas tidak boleh. Bersentuhan antara laki-laki dan wanita. Hendaklah dia mencari tumpangan yang lain yang tidak ada di situ persentuhan antara laki-laki dan wanita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yut'ana fi ra'si ahadukum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillullah." Ditusuk kepala seorang dari besi itu lebih baik baginya dari menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Iya. Barangkali ini yang bisa kita jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi akhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan esok hari kita masih bisa dilanjutkan dan ada informasi buat para tolabah dan juga para ashabu awail. Insyaallah nanti pada Jumat akan ada tausiah dari para asatidz. Jadi diharapkan nanti setelah Jumat tidak langsung pergi setelah selesai salat Jumat, tapi menunggu karena ada insyaallah ada tausiah penting dari para asatidz Ma'had An-Nur Al-Azhari. Jadi diharapkan para ashabu awail untuk bisa salat Jumat di Ma'had An-Nur Al-Azhari.
Demikian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan daurah Bandung. Barangkali belum jelas, insyaallah besok waktunya, besok hari Sabtu kan ada daurah kajian ilmiah Islamiyah. Temanya adalah kaidah-kaidah penerapan sunnah, kaidah-kaidah di dalam menerapkan sunnah, bersama Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sewed hafizahullah. Beliau adalah murid dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di Masjid Al-Ukhwah, Masjid Balai Kota Bandung. Jadi besok ya, di Masjid Al-Ukhwah Balai Kota Bandung. Dan juga selain pematerinya adalah Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sewed, juga akan ada Al-Ustadz Abu Muhammad Niza hari Sabtu besok, sama waktunya 3 Jumadil Tsani, atau bertepatan pada tanggal 7 Mei 2011. Waktunya pukul 9 hingga ba'da asar di Masjid Agung Al-Ukhwah Balai Kota Bandung. Ini terbuka untuk laki-laki ikhwan maupun akhwat kaum muslimah. Tafadhol, silahkan bagi yang mau menghadiri daurah besok di Bandung di Masjid Balai Kota Bandung. Demikian mungkin informasi yang ingin kami sampaikan. Bagi antum para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, juga kami persilahkan kirimkan saja pertanyaannya, baik melalui SMS ataupun surat, ataupun kalau melalui SMS ke nomor 085353020304. Adapun kalau bukan melalui SMS atau melalui surat, silakan saja kirimkan ke alamat Radio Dakwah Salafiyah di Mahad An-Nur Al-Azhari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Demikian mungkin informasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan ini. Kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.